Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Nah, buat kalian yang butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini ataupun video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, karena video aku itu isinya tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Semoga apa yang aku share, apa yang aku bagikan ke kalian bisa memberikan inspirasi ataupun memberikan semangat buat para ibu rumah tangga yang lain. Nah, oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Ini itu aku sama anak-anak dan suami lagi berada di toko mainan gitu. Ini itu toko mainan toko putih oren yang ada di Samarinda. Nah, ini aku tuh kesini setelah aku kontrol kandungan gitu teman-teman. Jadi ini itu video aku pas aku masih hamil. Nah, ini aku tuh mau beliin mainan buat kakak Nabila sama adik Asa gitu. Untuk kakak Nabila aku tuh rencananya pengen beliin mainan dokter-dokteran. Siapa tahu di sini tuh ada. Dan untuk adik Azza aku pengen beliin mobil-mobilan gitu karena dia itu kan suka banget sama yang namanya mobil-mobilan. Ini ada mobil-mobilan yang lucu, harganya murah gitu teman-teman. Harganya sekitar 50.000 gitu. Nah, di sini juga ada perlengkapan rumah tangga, ada baju-baju juga. Jadi selain mainan, di sini juga menyediakan barang-barang yang lain juga. Nah, di toko putih oren ini terkenal harganya itu agak miring karena di sini tuh harganya lumayan murah gitu daripada toko-toko yang lain. Ini ada dokter-dokteran gitu teman-teman, dan ini juga ada baju. Aku lihat-lihat harganya. Nah, tadi aku tuh beliin kakak Nabila dokter-dokteran sama adik Asa itu mobil-mobilan gitu ya teman-teman. Pokoknya habis 150 ribuan gitu. Nah, ini lanjut lagi aku mau belanja tipis-tipis. Ini aku mau beli pampasnya adik Asa karena sekarang adik Asa itu pakai pampers lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan sempat aku toilet training selama 1 bulan, tapi nggak berhasil untuk toilet trainingnya. Jadi dia tuh masih suka ngompal-ngompol terus di sembarang tempat. Jadi akhirnya aku tuh memutuskan untuk makain pampers lagi karena usia kandungan aku juga udah tua ya teman-teman. Aku udah gampang capek dan udah gampang engap gitu. Jadi aku tuh udah kesusahan untuk bolak-balik ngepel ompolnya adik Azza. Apalagi kalau misalkan dia tuh ngompolnya di kasur, otomatis aku tuh harus sering banget gonta-ganti spray. Karena seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, pas ada Asa itu toilet training, aku tuh cuciannya banyak banget, terutama untuk spray itu sehari bisa 1 atau 2 spray gitu yang aku ganti karena dia tuh masih suka sering ngompol gitu teman-teman. Nah, untuk toilet trainingnya di Asa itu gagal karena mungkin aku itu enggak telaten buat tatur. Jadi aku tuh toilet training adik Asa tapi enggak aku tatur, cuma aku bilangin aja kalau misalkan mau pipis ataupun mau pup itu ke kamar mandi, tapi enggak aku tatur gitu teman-teman. Mungkin itu salah satu sebabnya toilet training kemarin itu gagal. Nah, untuk kakak Nabila dulu tuh pas aku memutuskan untuk toilet training di usia 18 bulan itu aku tuh rajin banget tatur gitu teman-teman. Jadi awal-awal itu aku tatur dia itu setiap 1 jam sekali. Dan setelah itu aku tatur dia 2 jam sekali karena aku tuh udah tahu ritmenya dia saat pipis gitu teman-teman. Jadi awal-awal itu aku lagi meraba-raba mungkin dia tuh pipis setiap 1 jam sekali. Jadi aku tatur untuk 1 jam sekali. Ternyata dia itu pipisnya setiap 2 jam sekali.
dan akhirnya aku tuh taturnya tiap 2 jam sekali, dan itu nggak lama ya teman-teman. Untuk toilet trainingnya kakak Nabila itu berhasil alhamdulillah di usia 18 bulan. Jadi untuk kakak Nabila itu lepas pampers di usia 18 bulan ya teman-teman. Nah ini untuk adik Asa sampai sekarang itu masih aku pakein pampers karena aku belum siap untuk toilet training. Mungkin kalau adiknya yang bayi ini udah umur 6 bulan ataupun 1 tahun, mungkin mau aku toilet training lagi gitu teman-teman. Tapi aku sih nggak pingin lama-lama untuk toilet trainingnya kakak Aza, karena takutnya nanti kalau terlalu besar buat toilet training itu malah susah lepas pampers gitu teman-teman. Kayaknya mungkin kalau si adik itu udah umur 6 bulan mungkin aku mau mulai toilet training untuk kakak Aza. Nah ini aku juga lihat-lihat si minyak ini tuh, stok minyaknya banyak ya teman-teman, gak kayak kemarin pas harga minyak itu melambung, dimana-mana itu rak minyak itu kosong. Nah sekarang itu minyak tuh udah banyak banget dan harganya ya masih mahal, tapi nggak semahal kemarin ya teman-teman, dan nggak selangka kemarin. Untuk minyak curah juga sekarang udah banyak. Jadi kemarin itu untuk minyak curah kalau di sini itu harus pakai KTP atau lewat Pak RT gitu teman-teman kalau misalkan mau dapat jatah minyak curah. Tapi sekarang ini udah enggak kayak gitu karena stok minyak curah itu banyak ya teman-teman. Di sini tuh untuk minyak curahnya per 1 liter harganya sekitar 14.000. Kalau di tempat kalian berapa nih teman-teman? Boleh share ya di kolom komentar. Nah ini aku udah selesai belanjanya, aku belanjanya dikit aja. Terus ini sampai rumah aku mau langsung masak. Aku masak simple seperti biasa. Nah di sini aku tuh punya stok kentang. Ini aku punya stok kentang 6 biji gitu. Ini mau aku kupas semua. Jadi aku tuh mau bikin bergedel. Nah aku tuh sering banget bikin bergedel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku punya stok kentang itu biasanya aku bikin bergedel. Kalau dulu pas waktu awal nikah itu biasanya aku bikinnya balado kentang sama ati ampela. Tapi sekarang itu aku udah nggak pernah bikin yang namanya balado kentang, karena kalau aku bikin balado kentang otomatis anak-anak tuh nggak bisa makan ya teman-teman karena pedes. Jadi aku setiap kali punya stok kentang aku olah jadi bergedel aja, kalau enggak kentang goreng. Kehidupan ibu rumah tangga itu ya seputar ini aja teman-teman. Jadi jangan bosan untuk selalu nontonin vlog-vlog aku yang emang isinya itu keseharian seorang ibu rumah tangga. Tapi aku tuh suka banget ya lihat vlog keseharian ibu rumah tangga teman-teman yang lain, karena itu tuh bisa memberikan semangat buat aku. Terus aku tuh merasa nggak sendirian. Ternyata itu banyak ibu rumah tangga yang lain yang anaknya banyak tapi tetap bisa berkreasi ataupun bisa melakukan semua hal sendiri gitu teman-teman. Nah aku juga bisa melakukan semuanya sendiri kayak masak dan urus rumah serta anak itu ya setelah menikah ya teman-teman. Dulu pas sebelum nikah itu nggak kebayang juga bisa ngelakuin ini semua sendiri, tapi setelah menikah dan punya anak itu kayak berasa terkumpul gitu semangatnya. Terus kok bisa ya melakukan pekerjaan semua rumah tangga ini sendiri. Jadi nggak kebayang juga sih dulu teman-teman. Dan aku juga dulu tuh nggak terlalu pintar masak sih. Pas pertama kali nikah aku itu kalau misalkan mau masak biasanya searching di YouTube gitu, nyari resep-resep. Nah untuk sekarang itu aku sih kalau misalkan masak udah jarang searching gitu ya teman-teman, karena untuk bumbu-bumbunya itu aku udah hafal, karena aku kan masaknya juga yang simple-simple nggak yang susah-susah gitu. Tapi kalau untuk bikin kue ataupun bikin yang ribet-ribet gitu pastinya aku butuh searching di YouTube, karena aku tuh nggak bisa ya teman-teman, apalagi buat kue aku tuh
belum pernah bikin kue kecuali kue nastar. Nah, buat kalian yang misalkan mau bertanya tentang kehidupan ibu rumah tangga, ngurus anak, ataupun tentang dunia per-YouTubean, itu bisa ya dicoret-coret di kolom komentar. Siapa tahu nanti kapan-kapan aku bisa jawabin pertanyaan kalian semua. Nah, di sini untuk kentangnya ini udah aku iris-iris, aku kasih air gitu teman-teman, biar kentangnya itu nggak hitam, karena kalau nggak dikasih air itu nanti kentangnya hitam ya teman-teman. Buat kalian yang berkenan boleh juga ya untuk follow IG aku @rizkykartikasari, karena aku tuh pingin banget mengembangkan IG aku juga teman-teman. Jadi aku tuh udah punya IG udah lama, IG Facebook itu aku udah lama, apalagi YouTube itu udah lama ya teman-teman. Tapi untuk Facebook ataupun IG itu aku nggak terlalu aktif banget. Tapi sekarang itu ada kepikiran pingin ngaktifin IG lagi, jadi pingin bikin sering-sering upload di IG gitu. Tapi nggak tahu juga teman-teman mau kapan memulainya, karena aku juga masih kewalahan untuk membagi waktu gitu ya teman-teman. Di sini aku juga lagi fokus ke YouTube juga. Nah, ini untuk kentangnya ini udah aku goreng ya teman-teman, dan aku sembari nunggu kentangnya itu mateng, ini aku mau metik si pepaya. Nah, jadi untuk pepaya ini tuh berada di samping kontrakan. Ini dulu itu pernah aku tebang, karena kata ibu kontrakan itu ditebang aja untuk pepaya yang ada di belakang kontrakan ini. Ya udah, akhirnya aku tebang, tapi alhamdulillahnya itu kok numbuh lagi teman-teman, terus bercabang gitu, dan buahnya juga banyak. Untuk yang pohon pepaya samping kontrakan yang satunya itu sebenarnya lebih enak teman-teman kalau misalkan mateng, karena itu tuh pepaya California. Tapi sekarang pohonnya itu tinggi banget, jadi aku tuh nggak bisa ngambilnya gitu, karena aku tuh nggak punya genternya ya teman-teman. Jadi misalkan ada pepaya yang matang itu biasanya sampai jatuh sendiri ataupun dimakan sama hewan gitu. Biasanya sih kalau aku lihat itu dimakan burung gitu teman-teman. Nah, nanti beberapa hari kemudian itu pepayanya jatuh sendiri. Jadi aku kalau misalkan pingin nyayur itu aku ambilnya pepaya yang ada di samping kontrakan di sebelah belakang gitu. Nah, tadi kalau kalian dengar ada suara anak kecil lagi nangis, itu anak aku yang ketiga ya teman-teman. Jadi dia tuh lagi ngelilir gitu minta nenen, karena anak aku tuh kan masih bayi, jadi dia tuh masih bolak-balik bangun untuk nenen gitu. Tapi kalau udah nenen ya tidur lagi. Jadi alhamdulillah ketiga anak aku itu nggak ada yang begadangan ya teman-teman. Jadi misalkan kalau mereka itu bangun itu cuma minta nenen aja, habis itu tidur lagi. Nah, ini untuk bergedalnya ini udah kecoklatan di bawahnya, ini mau aku balik gitu. Nah, aku tuh dulu paling suka kalau misalkan ibu itu masak bergedel, aku bisa nambah nasi bolak-balik gitu teman-teman, karena aku tuh saking sukanya sama bergedel itu bisa menghabiskan banyak bergedel gitu teman-teman waktu kecil. Nah, kapan-kapan aku juga pingin sharing-sharing masalah ASI, karena aku tuh belajar ASI dari anak yang kedua, karena aku pas anak pertama itu sama sekali bingung ASI gitu ya teman-teman. Tapi kapan-kapan aja ya next video. Nah, untuk video kali ini itu udah sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton, udah selalu komen, serta udah subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.